Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Baik, bertemu lagi dengan saya pada webinar seri kedua yang diselenggarakan oleh komunitas Cerdas Batu Da'a. Dan syukur Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini untuk sama-sama berbagi praktik baik maupun pengalaman terkait proses pembelajaran yang kita lakukan yang terutama berdampak pada murid. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rahmat Pratama Arif. Saya adalah salah satu penggerak komunitas dari Kombel Cerdas Batuda ini. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber utama kita, yaitu Bapak Muhtar Yunus Purhulawa, SPD. Beliau merupakan seorang guru di SDN 10 Batu Da'a, Kecamatan Batu Da'a ya, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dan beliau merupakan salah satu koordinator dari akun Belajar ID Kabupaten Gorontalo. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pemanfaatan Drive bersama akun Belajar ID dalam pengelolaan administrasi guru maupun komunitas belajar secara terintegrasi. Nah, inilah bentuk praktik baik yang sudah komunitas kami lakukan. Jadi kami akan sharing, kami akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait bagaimana pemanfaatan Drive bersama. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka webinar hari ini dengan doa. Silakan kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa cukup dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada materi utama, sedikit saya akan memberikan pengantar terkait webinar hari ini. Izin saya screen Bapak dan Ibu ya. Ini merupakan pengantar dari saya terkait profil dari komunitas ini, komunitas Kombel Cerdas Batu Da'a. Dan silakan atau selamat menyaksikan Bapak dan Ibu ya.
Baik, itulah sekilas tentang profil Kombel Cerdas Batuda Bapak dan Ibu ya. Eh, Itulah pengantar dari saya. Baik Bapak dan Ibu, jadi webinar kali ini kita akan membahas mungkin ini adalah materi lama dan mungkin kebanyakan kita sudah mengetahui tentang akun Belajar ID maupun pemanfaatannya. Namun mungkin kurang kita mendengar pula tentang drive bersama. Maka di kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang bagaimana memanfaatkan drive bersama di akun Belajar ID itu untuk pengorganisasian maupun administrasi guru dan komunitas belajar secara terintegrasi. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memberikan sedikit gambaran materi yang akan kita bahas hari ini. Saya share screen Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini merupakan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dalam hal ini tentang Google Drive dan cara penggunaannya Bapak dan Ibu ya. Dan mungkin kita sudah kenal apa itu Google Drive. Penyimpanan cloud merupakan tempat penyimpanan semua file dan dokumen Anda yang tersimpan secara daring atau online. Nah, Google Drive dan Belajar ID itu merupakan akun yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi kepada guru untuk menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan sekarang untuk membantu Bapak dan Ibu guru dalam hal penyimpanan dalam skala besar, baik itu data yang bersifat online, dokumen Anda yang secara online, kita diberikan akun ID belajar yang gratis. Dan tentunya fitur yang dimiliki oleh akun Belajar ID ini sangat banyak. Bahkan ada platform tertentu yang bekerja sama dan kita bisa menggunakan secara gratis tanpa harus membayar. Saya contohkan pada aplikasi atau website Canva. Kalau kita menggunakan akun biasa, akun Google biasa, maka kita tidak akan mampu mengakses fitur-fitur pro atau profesionalnya. Namun dengan menggunakan akun Belajar ID, kita sebagai guru terbantu sebab kita mampu menggunakan fitur-fitur pro tanpa membayar. Nah, ini adalah salah satu gambaran manfaat yang bisa kita terima dari akun Belajar ID ini Bapak dan Ibu. Kemudian mengakses file yang kita bisa akses di akun Belajar ID itu cara-caranya sudah mungkin kita sudah tahu Bapak dan Ibu. Saya mungkin hanya sedikit memberikan gambaran. Nanti secara keseluruhan akan dijelaskan oleh Pak Mutar. Di sini cara mengunggah, mengupload dokumen dan lain sebagainya sudah digambarkan pada layar ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini ada pilihan drive bersama. Nah, ini akan menjadi fokus kita Bapak dan Ibu untuk kita bahas hari ini, drive bersama yang akan kita bahas hari ini dalam pemanfaatan secara terintegrasi bersama rekan-rekan guru atau dalam sebuah komunitas belajar. Mungkin ini pengantar dari saya Bapak dan Ibu. Marilah kita sama-sama akan mendengarkan materi utama yang akan disampaikan oleh Pak Mukhtar Yunus Puluha SPD. Kepada beliau kami persilakan. Yang rankingnya paling di atas. Jadi kita bisa tahu nilai, bisa kita ranking mana siswa yang mempunyai nilai paling baik, sehingga di situ kita bisa merekomendasikan misalnya ada kegiatan seperti O2SN, FLS 2N, kita bisa lihat dari apa yang khususnya untuk O2SN ya, kita bisa lihat dari situ siswa yang nanti akan kita kirim. Kadang-kadang tanpa harus melakukan seleksi, meskipun harusnya ada seleksinya, akan tetapi kita sudah punya gambaran terhadap siapa nanti atau sekolah mana nanti akan kita siapkan untuk mengikuti kegiatan di tingkat Kabupaten Gorontalo misalnya,
untuk mewakili kecamatan. Jadi kita bisa lihat dari situ. Kemudian yang kedua, kita juga bisa saling berbagi dengan pengawas. Misalnya dengan pengawas saya di administrasi. Jadi kalau dulu kan supervisinya masih dengan pengawas, maka pengawasnya bisa langsung lihat, oh ini administrasi guru ini. Jadi misalnya contohnya di ADM kelas 1 itu ini ada nama-namanya gitu. Misalnya contoh di SDN 1 Batudara ini guru kelas satunya ini, di kelas SDN 2 ini guru kelas satunya ini SDN 3 guru kelas satunya. Mereka menyimpan administrasi pembelajarannya di dalam. Jadi Bapak dan Ibu, dengan demikian maka kolaborasi itu ada seperti itu. Tiba ketika ada akreditas, nah kita tidak ribet ya, tinggal mengambil file-file itu yang sudah tersimpan. Mungkin ini butuh dicetak ya, silakan kita cetak seperti itu. Kalau dibutuhkan seperti itu. Artinya filenya tidak akan hilang selama drive-nya kita gunakan gitu. Dan selama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih memberikan akses kepada kita untuk itu. Kalau dulu pernah disampaikan bahwa ada pembatasan sehingga ya kalau saya itu lalu hampir dekat 100 giga. Lainnya saya tinggal 20 lebih karena saya sudah pindahkan gitu ya. Saya sudah pindahkan. Tinggal sekarang saya gunakan 22,12 giga file saya di drive, yang lainnya saya sudah simpan di hard disk gitu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sebagai contoh, jadi banyak sekali manfaat penggunaan drive bersama ini, tinggal pada kita bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkannya terutama dalam pembelajaran. Contoh yang lain yang bisa saya kasih adalah misalnya di kelas saya kelas 4, jadi ada khusus untuk kelas 4. Ini kelas 4 saya ada di sini, anak-anak ada apa ya ada materi pembelajarannya, ada tugas, ya ada nilainya, ya ada nilai tugas dan sebagainya, ada kuis. Ya, jadi ini kuisnya di sini saya taruh di Google Form. Ada kuisnya tinggal kita bagi-bagikan kuis ini. Ini kita taruh linknya. Nah ini perkalian 2 misalnya. Ini ada IPA. Jadi tinggal anak-anak kita libatkan di sini. Tinggal mereka klik langsung mereka masuk. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita gunakan sehingganya diharapkan penggunaan atau pemanfaatan daripada Drive Google ini bisa lebih mendongkrak kualitas mutu pendidikan kita agar outputnya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu dari saya Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kami masih membuka sesi pertanyaan. Jika ada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, tanggapannya, kami persilakan Bapak dan Ibu. Karena kita webinar kali ini sampai pukul 15.00. Jadi barangkali Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, berikan saran maupun tanggapannya, atau berbagi praktik baiknya, saya persilakan Bapak dan Ibu. Dan sekarang saya sudah membagikan link presensi. Silakan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir ini. Dan saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk tidak membagikan link presensi ini di luar dari webinar ini Bapak dan Ibu ya. Karena bukan apa yang diharapkan, bukan sertifikatnya Bapak Ibu, tapi sesungguhnya adalah faedah dari ilmu yang kita dapat hari ini Bapak Ibu. Jadi link presensi ini nantinya akan digunakan sebagai data untuk pengiriman sertifikat dari Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu mengisi presensi, secara otomatis akan dikirimkan ke email yang Bapak dan Ibu masukkan pada data tersebut. Baik Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, drive bersama ini sangat bermanfaat bagi kita ya, utama guru. Selain untuk wadah penyimpanan atau tempat kita menyimpan berbagai administrasi kita, ini juga menjadi tempat untuk kita saling share, berbagi, berkolaborasi untuk berbagai hal. Seperti halnya yang dalam kelas yang dilakukan oleh Pak Muhtar ini sangat luar biasa. Beliau memanfaatkan drive bersama maupun drive pribadinya untuk kegiatan pembelajaran. Nah ini akan terbaca di kementerian, di pangkalan data bahwa akun belajar Pak Muhtar ini dimanfaatkan dan di dashboardnya itu akan terhitung baik Bapak dan Ibu.
Begitupun dengan yang dilakukan di PMM sekarang Bapak dan Ibu ya. Di PMM pun seperti itu. Jadi BGP punya kendali dari akun kita masing-masing untuk melihat progres belajar kita. Bisa dicek di apa namanya di BGP terkait progres belajar kita. Oke, Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari jumlah peserta yang ada di ruangan ini sekitar 33 orang. Jadi saya akan bisa langsung memantau berapa orang yang sudah masuk dalam link presensi dan berapa orang juga yang sudah terkirim sertifikatnya. Kalau Ya, tidak ada pertanyaan, saya tambahkan lagi ya Pak Rahmat, silakan ada Pak Mutar, beberapa silakan, lagi. silakan, silakan. Oke, terima kasih. Kita akan tuntaskan ini sampai tepat waktu. Siap, Oke, siap. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali materi saya. Ini saya kasih contoh lagi tentang pemanfaatannya dalam pembelajaran gitu ya. Ini mohon maaf, saya kembali ke awal lagi ya. Saya bagikan dulu. Contohnya di dalam perkalian. Nah, ini kalau perkalian ini jadi momok ini menghafal matriks perkalian bagi anak-anak biasanya. Di kelas saya itu masih ada yang seperti itu, jujur ya. Jadi masih ada kadang-kadang anak-anak juga yang memang butuh bantuan khusus untuk itu. Tapi kita sebagai guru harus mencari strategi yang tepat untuk mereka. Bagaimana cara belajar mereka itu supaya menjadi menimbulkan minat seperti itu. Nah, di kelas 4 saya itu kan ID belajarnya saya sudah bagikan ke eh, ke siswa saya, mereka sudah hafal. ID belajarnya, passwordnya juga kita seragamkan. Kalau di sekolah kita itu seragam dan diinstal di handphone masing-masing. Nah, di laptop, di notebook kita itu ada 15. Mereka, kalau siswa saya itu ada 17 orang, sehingga ada juga yang gabung. Nah, di dalam mengajarkan atau memberikan materi tentang perkalian, saya menggunakan Google Sheet, Bapak dan Ibu. Jadi saya menggunakan Google Sheet, ini sebagai contoh saja. Di tugas kelas 4 saya bagikan bagaimana tekniknya ya. Ini di sini ada tugas perkalian, filenya saya sudah simpan di drive bersama ini. Gitu, kemudian saya klik ya, saya buka. Jadi siswa saya juga bisa mengakses ini. Ya, saya kembali lagi sebentar. Saya perlihatkan. Oh, bentar. Saya back dulu ya. Jadi untuk file ini kita lihat yang informasi filenya, detailnya kita lihat. Jadi yang bisa akses ini ada 16 orang ya. Oh ya 16. Dan 16 orang yang bisa akses ini siswa saya semua ini ya, yang di sini dibagikan ini. Ini siswa saya. Misalnya contoh Ahmad 522@sd.belajar.id. Kalau kita kan saya Mukhtar Pelulau 50 @guru. Kalau ini SD langsung sd.belajar.id. Tidak ada gurunya karena untuk siswa. Ya seperti itu, ada 16 orang. Nah, saya bagikan ini filenya, saya sudah susun Google Sheet-nya seperti ini, Bapak dan Ibu. Di sheet awal, saya letakkan angka dari 1 sampai baris 10, itu angkanya 9 ya, acak ya seperti itu. Kemudian di sheet kedua saya kasih tugas 1 ya, di sheet yang kedua. Kemudian saya linkkan, ini contohnya ya, mereka belajar di sini. Ini. Jadi ini, ada nama-namanya, ada Suli, Siva dan seterusnya. Tetapi mereka belajar ini menggunakan angka yang berbeda gitu. Mengalihkan supaya tidak terjadi mereka tidak bekerja sama, akan tetapi mencari sendiri jawabannya gitu. Nah, saya kontrol dari soal ini dari sheet 1 gitu. Saya buat linknya. Jadi tinggal saya ganti di sini, secara otomatis maka angka-angka di sini akan berubah juga gitu. Begitu, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini. Kemudian mereka akan saling menilai. Nah, di sheet yang saya buat ini pekerjaan si A, ini si B. Nah, yang bisa mengakses angka atau mengisi angka di sini adalah hanya si Sulis ini. Si Siva ini nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa dia. Karena biasanya mereka saling mengganggu gitu. Kalau di dalam satu sheet yang sama itu bisa mereka saling mengganggu. Punya orang mereka ketik-ketik, sehingganya saya kasih saya protect sheetnya sehingga
untuk mengakses misalnya di 34 tambah 9 kali 9 ini hanya si anak ini. Yang di sini juga begitu. Tapi yang lain bisa lihat gitu Bapak dan Ibu ya. Begitu juga dengan tugas 2 gitu. Ya ini kalau tadi perkaliannya ini 1 angka, maka ini adalah perkalian yang 2 angka ya. Seperti tadi juga contohnya. Kemudian tugas 3 dan seterusnya ini sudah bilangan-bilangan yang 3 angka ini mereka kerjakan semua dengan angka yang berbeda-beda. Nah, saya kontrolnya dari awal, dari sini. Saya ganti angkanya, saya urutkan mungkin ini saya kasih lagi dari, saya balik dari sini dari atau saya bikin acak. Pokoknya saya acak dari sini langsung terganti secara otomatis untuk angka-angka ini. Nah ini sangat menarik sekali dan anak-anak itu sangat tertarik dengan pelajaran seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian mereka juga bisa saling menilai ya. Kalau kalau misalnya pekerjaan yang satu itu biasanya diperiksa oleh yang lain, teman yang lain. Mereka bisa memberi warna ya untuk ini bisa dikasih warna. Yang sudah warna hijau biasanya atau warna lain, nah itu berarti dia sudah benar gitu. Jadi bukan harus saya sendiri yang memeriksa itu. Kalau ini contoh kecil saja ya Bapak dan Ibu. Belum lagi apa namanya bicara tentang formulir, tentang kuis dan tugas-tugas lain yang dalam konteks pembelajaran kita bagikan pada siswa. Mungkin ini hanya contoh kecil saja. Barangkali dari Bapak dan Ibu masih ada trik-trik yang lebih hebat dari ini. Cuman selama ini yang saya temukan baru sampai di situ. Mungkin masih ada dan saya masih butuh berselancar lagi mungkin di YouTube atau di Chrome untuk mendapatkan trik-trik yang lebih baik. Akan tetapi intinya hanya satu saja. Manfaatkan fasilitas yang ada mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk menggunakannya. Jangan sampai apa yang sudah disiapkan atau yang sudah apa yang sudah diberikan kepada kita hanya kita sia-siakan begitu saja. Sementara termasuk untuk di pendidikan kita ini ada juga yang disubsidi gitu ya Bapak dan Ibu, jadi rugi, kasihan ya, kasihan seandainya kita tidak manfaatkan secara maksimal. Nah ini sehingganya saya di kecamatan saya, Kecamatan Batu Liat, selalu berusaha untuk membimbing guru-guru atau mengajak mereka semua untuk lebih maksimal di dalam terutama berinovasi dalam pembelajaran. Seperti itu sebagai tambahan saya dan saya sebagai contoh kecil. Jadi